Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Kasus Evan Octavio, kemudian ada Emadi Kurniawan, Umi Nur Aisyah, Alia Dwi Rahmadani, dan Nabila Gisa Joshi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu koperasi dalam analisis komparatif. Oke, jadi pertama saya akan membahas hubungan koperasi dengan anggotanya. Jadi sebagai sebuah badan usaha yang memiliki keunggulan komparatif, koperasi ini memiliki hubungan yang spesifik dengan para anggotanya. Hal ini dikarenakan selain anggota adalah pemilik usaha, anggota juga berperan sebagai konsumen. Jadi dari berbagai hubungan tersebut, terdapat tiga bentuk hubungan penting yang menjelaskan berbagai hubungan dalam koperasi, yaitu yang pertama, hubungan kepemilikan. Jadi hubungan kepemilikan ini menunjukkan salah satu peranan anggota dalam koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik koperasi. Sedang anggota koperasi sebagai pemilik tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka, seperti partisipasi aktif dalam usaha bersama, pemilihan pengawas dan pengurus, serta memanfaatkan fasilitas koperasi. Yang selanjutnya itu ada hubungan pelayanan. Jadi hubungan pelayanan dalam koperasi ini dilakukan melalui kerjasama ekonomi antara anggota koperasi. Jadi kerjasama tersebut dapat berupa hubungan saling memperkuat ekonomi dalam bentuk pertukaran jasa dan produk, mata rantai distribusi, dan saling memperkuat modal dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dari dana yang disetorkan anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi dengan adanya hubungan pelayanan seperti ini, maka aspek koperasi sebagai gerakan ekonomi dapat saling memperkuat anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang terakhir itu ada hubungan pasar. Jadi hubungan pasar dan koperasi ini dapat berupa pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Jadi dalam koperasi, hubungan pasar yang meliputi pasar barang, tenaga kerja, dan pasar uang ini memungkinkan anggota untuk melakukan transaksi antar sesama dengan harga yang lebih terjangkau dan insentif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga non-koperasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas hubungan koperasi dengan bisnis anggota. Jadi, koperasi ini merupakan sebuah badan usaha sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat. Artinya, kepentingan utama gerakan ekonomi anggota dalam menjalankan aktivitas bisnis para anggotanya. Jadi hubungan koperasi ini dengan bisnis para anggotanya harus dilihat dari sudut pandang bahwa anggota adalah pemilik sumber daya ekonomi dan anggota adalah pemilik saham koperasi. Nah, jadi terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan guna memaksimalkan hubungan koperasi dengan anggotanya. Pertama yaitu peningkatan jumlah anggota. Jadi ada dua faktor anggota yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota. Kemampuan ekonomi anggota penting karena informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun investasi. Sementara itu, kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatoris dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan prinsip satu anggota satu suara. Kedua itu ada peningkatan modal. Jadi jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Jadi semakin besar modal dari dalam berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Yang ketiga itu peningkatan volume usaha. Jadi semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan pada anggota dan masyarakat. Jadi berbeda dengan ketiga hal pokok lain, pelayanan ini dinilai secara kuantitatif. Karena anggota dapat merasakan efek pelayanan koperasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan ini dapat bermacam-macam, yaitu misalnya layanan pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerjasama koperasi. Untuk melayani anggotanya dengan efektif dan memperkuat gerakan koperasi, koperasi harus bekerja sama dengan anggotanya, baik di tingkat lokal, nasional, atau regional, dan internasional. Kolaborasi tersebut dapat mencakup pendidikan dan upaya pemasaran, peminjaman dan investasi untuk pengembangan koperasi, perencanaan bersama dalam dan antar sektor, serta pembelian barang dan jasa dari koperasi lain.
Kerjasama dapat didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan usaha bersama. Menurut Rodki, tahun 2000 ada 3 prinsip alternatif, yaitu yang pertama, kegiatan unit-unit usaha, koperasi pada tingkat mikro dalam suatu pasar. Yang kedua, kerjasama ekonomi direncanakan pada tingkat ekonomi secara keseluruhan, total ekonomi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang direncanakan pada tingkat ekonomi yang luas, ekonomi wide level, dengan unit-unit usaha seperti koperasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar bidang usaha dan kerjasama bukan bidang usaha. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu membentuk organisasi baru yang berbadan hukum atau membentuk kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini memberikan keuntungan-keuntungan, antara lain, yang pertama, meningkatkan posisi tawar mereka terhadap pihak ketiga. Yang kedua, menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Yang ketiga, biaya dapat ditekankan lebih rendah karena dapat beroperasi secara maksimal. Yang keempat, bila dilakukan kerjasama dan integrasi vertikal, biaya transaksi akan turun. Yang kelima, bila kerjasama dilakukan secara horizontal, kemampuan bersaing koperasi terhadap pihak ketiga akan meningkat. Selanjutnya ada kerjasama bukan dengan usaha koperasi. Kerjasama juga dapat dilakukan koperasi dengan berbagai pihak di luar koperasi. Kebanyakan kerjasama yang selama ini dilakukan koperasi dengan usaha besar maupun BUMN umumnya adalah kerjasama yang tidak setara, sehingga hanya akan berdampak kepada ketergantungan koperasi terhadap usaha besar maupun BUMN yang memberikan bantuan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di sini keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya memiliki 7 poin. Poin yang pertama itu ada skala ekonomis atau economy of scale, yang dimana skala ekonomi pada konteks kali ini merujuk kepada kemampuan koperasi untuk mengurangi biaya per unit melalui operasi berskala besar. Koperasi dinilai unik karena koperasi dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya sendiri, yang dimana mereka bisa berkolaborasi dan mengalokasikan sumber daya mereka punya untuk meningkatkan efisiensi biaya dan untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar untuk para anggotanya. Yang dimana badan usaha lainnya mungkin belum bisa seperti koperasi karena mereka lebih cenderung kepada profit oriented dan mereka tidak menerapkan sistem demokratis pada sistem organisasi mereka. Keuntungan skala ekonomis pada koperasi menguntungkan karena mereka bisa meningkatkan harga secara kompetitif dan meningkatkan layanan kepada para anggotanya, dan juga tidak lupa untuk berkontribusi pada perekonomian lokal ataupun bahkan bisa saja untuk perekonomian global. Oke, selanjutnya poin yang kedua itu ada daya tawar atau bargaining position. Daya tawar di sini merujuk pada kemampuan anggota koperasi untuk meningkatkan posisi negosiasi mereka di pasar. Ini mana koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama untuk menggabungkan sumber daya mereka punya dan untuk meningkatkan volume mereka dalam pembelian dan penjualan. Yang dimana kondisi tersebut bisa saja menguntungkan mereka dalam segi menciptakan harga yang lebih baik, akses ke pasar yang lebih luas, dan juga kondisi kontrak yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu adalah daya saing atau competition. Daya saing di sini merujuk kepada kemampuan koperasi untuk bersaing di pasar, baik lokal maupun global. Ini termasuk kemampuan untuk menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, memperbaiki pola distribusi, dan juga untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir juga untuk menghilangkan perantara yang tidak perlu. Koperasi yang berdaya saing dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga jika koperasi dapat berkembang sesuai zaman, di mana zaman sekarang adalah zaman globalisasi dan digitalisasi, koperasi perlu transformasi digital dan inovasi. Karena jika koperasi ingin mempertahankan eksistensinya dalam dunia ekonomi, mereka wajib untuk meningkatkan daya saing mereka, baik secara digital maupun konvensional.
Oke, selanjutnya kita ke poin yang keempat, itu ada interlinkage market atau hubungan transaksi antar pelaku ekonomi. Yang mana interlinkage market pada koperasi mengacu pada jaringan pasar yang saling terkait, di mana koperasi dapat memanfaatkan hubungan antara berbagai jenis pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Ini termasuk kemampuan koperasi untuk mengintegrasikan berbagai fungsi seperti produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan lain-lain, sehingga mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan bargaining position di pasar yang sudah dibahas tadi. Dengan demikian, koperasi dapat menciptakan nilai tambah dan mengoptimalkan keuntungan ekonomis bagi anggotanya melalui pemanfaatan interlinkage market ini. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai poin yang kelima, yaitu partisipasi. Partisipasi dalam konteks unggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya mengacu pada keterlibatan aktif para anggota koperasi dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan dalam semua kegiatan koperasi, yang termasuk itu adalah berkontribusi dalam modal, menggunakan layanan, serta mengawasi dan mengambil bagian dalam rapat anggota. Ini mana sistem ini membedakan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya, karena semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi arah dan jalannya koperasi ke depan. Yang dimana pada gilirannya, semua anggota akan memiliki rasa senasib, yang dimana mereka memiliki rasa kepemilikan dan komitmen terhadap keberhasilan dari koperasi tersebut. Oke, selanjutnya kita ke poin yang keenam, itu ada biaya transaksi atau transaction cost. Biaya transaksi dalam koperasi merujuk pada biaya yang terkait dengan penciptaan dan pengelolaan transaksi ekonomi antara anggota dan koperasi. Ini mana yang termasuk dalam transaction cost ini adalah mencari informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak yang terdapat biaya pada dalamnya. Koperasi dapat mengurangi biaya transaksi ini melalui operasi bersama dan kepercayaan yang dibangun antara anggotanya. Oke, ke poin yang terakhir itu ada ketidakpastian. Ketidakpastian dalam koperasi dapat mencakup berbagai jenis risiko seperti kredit, pasar, likuiditas, hukum, strategis, reputasi, dan juga kepatuhan. Manajemen risiko menjadi penting untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak risiko ini terhadap keberlanjutan bisnis koperasi dan untuk mencapai tujuan organisasi koperasi. Dalam hal ini, koperasi memiliki keunggulan karena dapat memanfaatkan hubungan erat antar anggota untuk mengelola risiko secara kolektif yang mungkin lebih sulit dilakukan oleh badan usaha lain yang tidak memiliki struktur kepemilikan dan pengendalian yang sama. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kekurangan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di sini terdapat 4 poin kekurangan koperasi. Poin yang pertama itu adalah seringkali terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan struktur kepemilikan koperasi. Mereka seringkali berselisih paham dari para anggota koperasi, yang dimana mereka biasanya berselisih paham karena terdapat keputusan yang menentukan satu anggota tidak selaras dengan kepentingan anggota atau koperasi secara keseluruhan. Misalnya keputusan tentang alokasi sumber daya atau pembagian laba bisa menjadi sumber konflik jika tidak semua anggota setuju dan merasa diuntungkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua, itu ada ketidakmandirian dari koperasi. Sebagian besar koperasi Indonesia masih tidak mandiri. Bahkan, seringkali lahirnya koperasi Indonesia muncul karena dipicu oleh berbagai program pemerintah seperti dana hibah, kredit lunak, dan sebagainya. Yang dimana itu bisa saja menghambat pertumbuhan dari koperasi. Dan selanjutnya, poin yang ketiga itu ada ketidakfokusan. Koperasi seringkali dianggap kurang fokus dibanding dengan badan usaha lainnya. Strukturnya yang unik di mana anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Hal ini mengakibatkan konflik kepentingan dan tantangan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam operasional koperasi. Oke, kita akan membahas mengenai poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, lemahnya jaringan koperasi. Salah satu kunci keberhasilan dari bisnis adalah jaringan. Jaringan itu meliputi dari pasar, dari bahan baku, maupun sumber dana. Dikarenakan keunggulan komparatif tidak begitu berjalan dengan baik, jaringan dengan sendirinya tidak terbangun dengan semestinya. Jika kekuatan anggota dapat disatukan, koperasi dengan sendirinya akan mampu menciptakan pasar yang besar. Dikarenakan bargaining position yang dimilikinya, akses terhadap bahan baku merupakan kekuatan tersendiri jika keunggulan komparatif koperasi dapat dibangun.
Selanjutnya ada partisipasi dalam koperasi. Tolak ukur keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi para anggotanya dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi. Untuk meningkatkan partisipasi, koperasi harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang mampu menciptakan adanya manfaat usaha bersama, sehingga koperasi mampu memberikan pelayanan guna memajukan ekonomi anggota. Dalam memperkuat partisipasi ini, koperasi perlu memperkuat kemampuannya. Hal itu dapat diukur dari sudut pandang perusahaan maupun dari sudut pandang efek koperasi. Selanjutnya ada rangsangan partisipasi. Baik atau tidaknya hubungan para anggota dengan koperasi yang sangat bergantung dari penilaian para anggota terhadap kinerja koperasi, terutama menyangkut hubungan bisnis para anggota dan pemenuhan kebutuhan terhadap berbagai jenis produk yang ditawarkan koperasi kepada para anggotanya. Dengan rangsangan yang diberikan koperasi terhadap anggota koperasi mungkin akan berpartisipasi secara aktif. Ini dilakukan anggota karena jika dilihat dari sisi motivasi ekonomi, memang ada sesuatu yang akan diperoleh dalam bentuk kepentingan baik ekonomi maupun sosial dengan menjadi anggota koperasi. Jika rangsangan dengan cara seperti itu tidak dapat diberikan koperasi, dapat dipastikan anggota koperasi enggan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Selanjutnya mengenai model partisipasi. Nah, jadi kualitas partisipasi akan sangat tergantung dari 3 variabel seperti anggota, manajemen koperasi, dan program partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi. Nah, jika ketiga variabel ini sejalan, partisipasi akan berhasil. Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan output program koperasi. Selanjutnya, kesesuaian antara anggota dengan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan atau kompetensi dan kemauan atau motivasi dalam mengemukakan hasratnya, kebutuhannya, yang kemudian harus direfleksikan atau diterjemahkan ke dalam keputusan manajemen. Nah, terakhir harus ada kesesuaian antara program dan manajemen, di mana suatu program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Jadi, efektivitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, manajemen, dan program. Nah, lalu adalah masalah dalam partisipasi. Nah, jadi faktor yang sangat menentukan maju atau mundurnya suatu koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota. Partisipasi anggota adalah hal yang paling penting karena dengan partisipasilah sebuah koperasi dapat digerakkan. Nah, partisipasi juga membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Selain itu, partisipasi juga menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki koperasi. Jika koperasi anggota tidak dapat dijalankan dalam koperasi, pengawas maupun pengurus koperasi perlu mempelajari berbagai masalah yang tengah terjadi di dalam koperasi. Permasalahan utama yang umumnya terjadi dalam koperasi biasanya ditunjukkan dengan konflik kepentingan antar anggota dan pengurus serta biaya partisipasi guna menciptakan rasa puas terhadap kebutuhan anggota.